Fakta selanjutnya dari investigasi awal penyebab blackout atau mati listrik massal Sumatera diungkap. Namun tragedi ini masih jadi sorotan juga menuai tanda tanya dan berikut sekelumit faktanya. Digeruduk massal usai pemadaman listrik berskala besar di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Di Kabupaten Asahan, pemadaman listrik massal terjadi sejak Jumat 22 Mei 2026. Berbuntut panjang ramai-ramai warga geruduk kantor PLN karena berdampak merugikan, terlebih disebut tak ada pemberitahuan. Dan bagaimana solusi akan keterlambatannya pihak PLN memberitahukan pemadaman listrik secara serentak, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami meminta solusi bagaimana pihak PLN dapat menyikapi permasalahan yang ada di berbagai titik, khususnya di daerah Sumatera, Pak. Sudah jadi kebutuhan dasar dan jadi layanan berbayar. Warga Tanjung Balai juga lakukan aksi protes imbas pemadaman. Bahkan Tanjung Balai ini kita sama-sama mengerti kerusuhan dan keributan mudah terjadi. Yang kami minta di sini adalah mana pihak manajernya, bahkan diberi waktu 15 menit, 20 hingga 30 menit tidak ada kunjung hadir. Warga di Kota Pekanbaru juga rasakan dampaknya. Membuat aktivitas masyarakat terganggu dan memukul pelaku UMKM yang menjadi kelompok paling rentan terdampak. Karena operasional mereka sangat bergantung pada pasokan listrik harian. Ini Bang penjualan nih, mana ada orang kalau mati lampu. Gelap, nggak ada orang datang. Jadi abang terpaksa menggunakan HP untuk menerangi. Ya HP tadi lampu cas kan tahannya 2 jam cuman tuh. Dan 2 jam mati dia, bakal pakai HP. Hidupnya jam setengah 10. Sebelah sini aja, sebelah sana tetap mati. Tadi sempat terganggu nggak Bang waktu mati lampu Bang? Oh terganggu sekali, soalnya kita pelayanan kan, jadi orang nggak bisa beli, nggak tahu mana yang tutup, mana yang buka. Jelang Isya tadi lah. Jelang Isya. Cuman udah hidup lagi. Udah hidup lagi. 1 jam setengah. Tadi ada nggak imbasnya Bang? Mati lampu tadi Bang? Tempatnya itu orang sepi jadinya kan. Sepi ya. Ada informasi nggak Bang tadi mati lampu kenapa? Nggak ada banget tuh. Nggak ada info ya? Nggak ada. Polri bersama PLN mengungkap temuan awal soal peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera. Investigasi awal, gangguan pada jaringan transmisi listrik di Jambi diduga menjadi pemicu utama terputusnya sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera yang meluas hingga Aceh. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan rongga, maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Bahwa di sistem Sumatera ada 2 jalur utama kelistrikan yang membawa energi, yang membawa daya listrik dari jalur selatan, dari daerah selatan yang ada di Palembang dengan Lampung ke utara yang ada di Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Aceh. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, kemudian trip, lalu terjadi domino efek. Sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman. Kondisi geografis, kapasitas transmisi dan rutinitas pemeliharaan yang faktanya masih tertinggal dari Pulau Jawa kerap jadi biang kerok. Sumatera rentan alami peristiwa mati lampu total. Kan bentangan Pulau Sumatera ini luas ya Mas, dari ujung putar gitu ya. Dan ketika itu terjadi gangguan, dia akan mencari yang terdekat. Nah, yang terdekat ini nggak sanggup bebannya. Misalnya tadi kita asumsikan kan Jambi ya Mas ya. Jambi itu bebannya kita asumsikan cuma bisa menampung 100 kg beban untuk dia menarik gitu kan.
Nah, ketika Jambi tadi terputus 100 kg, masuk nih dari Sumsel, Sumatera Selatan, yang dia memiliki beban lebih banyak, 200 kg. Kan terputus mau tidak mau, kita putusin beban, biar lebih aman. Listrik di daerah terdampak sudah menyala sejak Minggu pagi meski tetap ada pemadaman bergilir. Meski lebih cepat pulih dibandingkan sebelumnya. Namun seolah tak belajar dari kemungkinan cuaca buruk sehingga kejadian serupa kembali merugikan warga. Ini memang menurut saya memang faktor cuaca. Dan seharusnya memang PLN salah satunya berbenah melihat dari komponen yang paling utamanya itu dari BMKG, kan kita bisa melihat ya, merefleksikan dari sebelum-sebelumnya. Kan tadi saya udah kasih pembukaan tuh Mas, 5 Juni 2024 dan 19 Mei 2026. Bulannya nggak jauh beda. Publik menanti seperti apa evaluasi perusahaan plat merah ini sebagai satu-satunya penyedia listrik di Indonesia. Pasca kejadian, bukan hanya Sumatera yang rentan gelap gulita. Dengan struktur wilayah Indonesia yang luas, jadi tantangan alami stabilnya sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan melaporkan.